Pernah dengar soal desa yang hilang di Sukabumi? Bukan hilang dari peradaban, tapi hilang di dalam kabut. Namanya Kampung Nyalindung. Kalau kalian coba cari di peta sekarang, kalian tidak akan pernah menemukannya. Anehnya, cerita tentang kampung ini terus hidup dari mulut ke mulut, seperti bisikan angin di malam hari. Konon, siapapun yang nekat mencarinya tidak akan pernah kembali dengan cerita yang sama. Bahkan, ada yang tidak pernah kembali sama sekali. Kisah yang paling terkenal terjadi pada tahun ke-1997. Dua orang wartawan lokal, kita sebut saja namanya Raffi dan Budi, mendengar kabar burung tentang sebuah upacara adat yang sangat aneh di tengah hutan Sukabumi. Didorong rasa penasaran jurnalistik, mereka memutuskan untuk membuktikan kebenarannya. Bekal seadanya, kamera di tangan, mereka pun memulai perjalanan menembus lebatnya hutan. Perjalanan awal terasa biasa saja. Mereka mengikuti alur sungai kecil yang airnya jernih. Suara alam menemani langkah mereka. Namun, suasana perlahan berubah. Udara yang tadinya hangat tiba-tiba menjadi dingin menusuk tulang. Lalu, dari balik pepohonan, kabut tebal mulai turun dengan cepat, seolah menelan semua yang ada di sekitarnya. Jarak pandang mereka hanya tersisa beberapa meter. Mereka terus berjalan, berharap kabut segera sirna. Dan benar saja, kabut itu menipis. Tapi, pemandangan di depan mereka bukanlah hutan yang tadi mereka lewati. Mereka tertegun. Di hadapan mereka berdiri sebuah perkampungan yang sunyi senyap. Rumah-rumah panggung dari kayu berjejer rapi, dengan halaman yang bersih, seolah baru saja disapu. Anehnya, tidak ada satupun suara manusia. Tidak ada canda tawa anak-anak. Tidak ada suara orang memasak. Bahkan tidak ada suara hewan ternak. Kampung itu seperti lukisan bisu yang membeku dalam waktu. Raffi, sang wartawan, segera mengangkat kameranya. Ini adalah bukti yang mereka cari. Ia membidik salah satu rumah dengan arsitektur paling unik. Saat jarinya menekan tombol shutter, klik. Layarnya mendadak gelap, kameranya mati total. Padahal baterainya masih penuh. Merasa ada yang tidak beres, ia menoleh untuk bicara pada Budi, temannya. Tapi Budi sudah tidak ada di sampingnya. Hanya ada kabut tipis yang bergerak pelan di tempat temannya tadi berdiri. Panik mulai menjalari dirinya. "Budi, Budi!" teriaknya sekuat tenaga. Gema suaranya memantul di antara rumah-rumah kosong, tapi tidak ada jawaban. Raffi berlari, mencoba kembali ke jalan setapak tempat mereka masuk tadi. Anehnya, semua arah terlihat sama. Jalan setapak yang tadi jelas terlihat kini lenyap, berganti dengan deretan pohon yang seolah tak berujung. Ia terjebak. Dan saat keputusasaan mencapai puncaknya, kabut tebal itu datang lagi, lebih pekat dari sebelumnya, menyelimuti segalanya dalam keheningan putih. Apa yang terjadi selanjutnya menjadi sebuah misteri besar. 3 hari kemudian, warga menemukan Raffi di pinggir jalan raya. Puluhan kilometer dari titik awal ia masuk hutan. Kondisinya linglung, tatapannya kosong, pakaiannya compang-camping. Ketika ditanya apa yang terjadi, di mana temannya, ia tidak bisa mengingat. Apa ingatannya seperti terhapus. Ia hanya terus menggumamkan satu kalimat yang sama, berulang-ulang dengan suara lirih. Desanya ada, tapi orangnya tak hidup. Sejak peristiwa itu, nama Kampung Nyalindung menjadi legenda yang menakutkan di Sukabumi. Budi, teman Raffi,
tidak pernah ditemukan hingga hari ini. Apakah kampung itu benar-benar ada sebuah portal ke dimensi lain yang tersembunyi di balik kabut, atau hanya halusinasi, bayangan dari sebuah desa yang telah lama mati dan arwahnya menolak untuk pergi? Tidak ada yang tahu pasti. Satu hal yang jelas, hutan Sukabumi masih menyimpan rahasianya dengan rapat, menunggu siapa lagi yang cukup berani untuk mencoba mengungkapnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian percaya dengan keberadaan Kampung Nyalindung? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita misteri lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.